Hutan belantara Papua ternyata menyimpan banyak cerita horor yang salah satunya dialami prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Kopassus memang kerap kali memiliki kisah menarik di luar nalar manusia. Cerita itu ditulis di dalam buku Kopassus untuk Indonesia yang ditulis oleh Iwan Santosa dan E.A. Natanegara. Dalam buku tersebut, prajurit yang tersesat 18 hari di hutan Papua namanya disamarkan menjadi Selvanus. Diceritakan pada saat itu Selvanus ditugaskan sebagai komandan pos di Timika, Papua yang rawan akan keberadaan OPM. Selvanus pun diperintahkan untuk menggerebek markas OPM yang harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 6 hari dari markas Selvanus di Timika. Selvanus bersama rekan timnya mulai berangkat ke lokasi pada bulan Oktober pada saat musim hujan. Di hari kelima, Selvanus beserta rekannya bertemu dengan sungai yang sangat deras dan rekan setimnya pun memutuskan untuk menyeberang menggunakan tali. Tetapi sayangnya, prajurit ke-6 gagal melewati sungai tersebut karena arus yang sangat deras dan prajurit tersebut masuk ke dalam pusaran air. Dengan jiwa setia kawan yang tinggi, Selvanus pun bergegas untuk menolong rekannya tersebut, namun sayangnya Selvanus dan rekannya ikut terbawa arus. Selvanus pun hilang kontak dengan rekan setimnya, bahkan rekannya yang ingin ditolongnya pun terpisah dari Selvanus. Saat terpisah jauh dari rekan setimnya, di satu titik Selvanus menyadari kalau sungai tersebut menuju pada air terjun. Langsung saja Selvanus menepi di tengah hutan Papua yang berada di ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut tanpa bekal sama sekali. Satu-satunya hal yang dipikirkan oleh Selvanus pada saat itu bukan bagaimana dirinya bisa selamat, melainkan Selvanus justru memikirkan bagaimana mencari rekannya yang hanyut bersamanya pada saat itu. Selvanus pun berinisiatif untuk mencari rekannya tersebut ke arah Timika untuk melaporkan ke komandannya serta melanjutkan pencarian atas anak buahnya yang hilang. Saat perjalanan hari ke-6, Selvanus mengaku berada di ambang kesadaran dan dia mengaku melihat alam lain pada saat perjalanannya. Bahkan pada saat itu dia mulai mengobrol dan berkomunikasi entah dengan siapa. Kemudian dia juga mendengar ada suara kampung, suara masjid, dan juga suara orang yang nyanyi di gereja. Hebatnya, di hari ke-11 Selvanus pun masih mampu menyeberangi sungai dengan lebar 200 meter loh. Selvanus pun dinyatakan hilang di hutan Papua sampai pada akhirnya warga Timika menemukannya dengan kondisi selamat. Saat itu kondisinya sangat memprihatinkan karena fisiknya tinggal tulang belulang berbalut kulit, matanya terus berputar liar, dan kakinya bengkak karena tertancap potongan kayu. Kemudian dokter yang memeriksanya pun menyatakan bahwa Selvanus bebas dari penyakit malaria dan juga cacing tambang. Setelah dinyatakan sehat, Selvanus pun diundang oleh Pangdam Cendrawasih ke Jayapura untuk menikmati makan malam. Anehnya, Selvanus bisa menghabiskan semua makanan yang ada di meja pada saat itu seorang diri nih. Ternyata nafsu makannya yang begitu besar disebabkan karena masih adanya sosok gaib atau mistis yang menempel pada Selvanus. Tiba-tiba Selvanus teringat bahwa di hutan dia selalu ditemani oleh 3 orang yang sebenarnya adalah makhluk halus. Selvanus pun mengingat pada saat matahari terbenam, ketiga makhluk halus yang menyerupai manusia ini langsung memijat kaki Selvanus, memijat pundaknya, dan bahkan ada yang berbagi rokok dengan Selvanus loh. Setelah kejadian itu, Selvanus pun dibawa ke orang pintar untuk dimandikan jam 12 malam dengan air bunga. Selesai dimandikan, Selvanus hanya mengajukan satu pertanyaan, kok saya ada di Jayapura? Nah, itu dia tadi cerita Selvanus yang selamat setelah hilang 18 hari di hutan belantara Papua. Cerita Selvanus ini memang menyimpan hal yang sangat misterius, tetapi ada satu contoh yang luar biasa dari Selvanus yang bisa kita petik nih, yaitu Selvanus adalah seorang komandan yang tidak meninggalkan anak buahnya pada saat dalam bahaya.